Good day movie gengs, udah disiapin cappuccino-nya? Masuk lagi deh sama si Topeng. Perjalanan film kali ini kita spoil film yang dibintangi si Pirate Caribbean Johnny Depp berjudul The Professor. Menceritakan kehidupan seorang dosen paruh baya yang didiagnosa kanker paru-paru stadium 4. Dalam keadaan sekarat, dia masih harus menerima kenyataan jika istrinya berselingkuh dengan rektor di kampusnya dan juga pengakuan sang anak sematawayangnya sebagai LGBT. Apa yang akan dilakukannya? Simak yuk, cus! Seorang profesor bahasa Inggris di Universitas Florida yang bernama Richard Brown sedang duduk mendengarkan diagnosa dokter. Ia mengeluhkan sakit di bagian atas punggungnya yang sudah beberapa lama tidak kunjung menghilang. Setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, rupanya ia harus mendengarkan kabar buruk jika sakit punggungnya itu merupakan akibat tumor ganas dalam paru-parunya yang tidak diketahui selama ini dan kini telah menyebar sampai ke tulang belakang. Ia menderita kanker paru-paru stadium 4. Umurnya hanya tersisa 6 bulan jika ia tidak memulai perawatan sesegera mungkin. Richard hanya terdiam tertegun. Sebuah tragedi dalam hidupnya yang tak dapat ia hindari atau bersembunyi. Pada hari itu, ia hanya mengutuk Tuhan meskipun ia mengikrarkan diri sebagai seorang ateis. Malam harinya saat makan malam bersama istrinya yang bernama Veronica dan anak gadisnya yang bernama Olivia, Richard meminta untuk saling mengungkapkan rahasia masing-masing. Olivia memulai memberitahu orang tuanya jika ia adalah seorang lesbian. Mendengar itu, Richard nampak tenang, bahkan menghormati orientasi seksual anaknya tersebut. Sedangkan Veronica menyangkalnya. Dengan wajah kecewa, Olivia mengatakan jika ibunya selama ini tidak mengenal apapun mengenai dirinya, kemudian meninggalkan mereka. Richard menyindir Veronica mengenai cara pengasuhannya. Kemudian Veronica mengatakan rahasianya yang selama ini ia sembunyikan, jika ia berselingkuh dengan rektor universitas bernama Henry, yang mana Richard mengajar di sana. Veronica terkagum karena Henry dianugerahi 3 testis. Namun lagi-lagi Richard justru mentertawakannya karena Veronica memiliki selera yang buruk. Dia juga mengatakan pada istrinya jika mereka telah kehilangan nilai keluarga sejak lama. Scenes berganti ketika Richard sedang mengajar perkuliahan. Dengan cara tak biasa, dia memprovokasi siswanya untuk meninggalkan kelas dan berjanji tetap akan memberi mereka nilai C. Satu persatu mahasiswanya keluar hingga menyisakan beberapa saja. Dengan cara ini, Richard dapat menghitung berapa jumlah siswanya yang memang tertarik dengan mata kuliahnya dan akan menjadi lebih efektif memberikan ilmunya. Setelah itu, ia membatalkan kelasnya. Sebelum meninggalkan ruang kelas, ia mengatakan pada siswanya yang tersisa jika ada yang menjual ganja. Mereka bisa menemuinya di ruangan kantor, sehingga membuat seisi kelas seakan tidak percaya. Malam harinya, Richard mengajak rekan kerjanya yang sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Peter. Richard meminta cuti panjang sesegera mungkin dengan alasan ia akan mengerjakan novel terbarunya. Namun Peter tidak dapat dibohongi. Akhirnya Richard berkata jujur jika ia mengidap kanker paru-paru. Peter seakan tak percaya apa yang ia dengar, karena Richard selama ini tidak pernah merokok. Richard yang tak ingin sahabatnya itu larut dalam emosionalnya, ia menjawab bahwa dirinya sekarang bisa merokok. Peter nampak tak tertawa dengan candaan Richard itu. Peter sangat bersimpati dengan sahabatnya. Richard mengatakan jika ia tak ingin menjalani perawatan dan ia hanya ingin sendiri saat ajal menjemputnya kelak. Scenes beralih pada Veronica di dalam kamar hotel bersama selingkuhannya Henry, atasan Richard. Henry memberinya proyek pembangunan seni untuk seluruh gedung kampusnya. Kemudian di rumah Richard merayakan perselingkuhan Veronica. Ia memberi pil penenang untuk istrinya tersebut sebelum membuat kesepakatan dengannya. Richard akan mengizinkan Veronica berbuat semaunya bersama Henry, sementara Richard akan mendapatkan kebebasannya. Namun mereka berdua harus bijaksana dan menjaga keretakan rumah tangga tidak terlihat di depan Olivia. Mereka merayakan kesepakatan itu dengan pil biru yang membuat mereka melayang. Olivia datang bersama pacarnya yang bernama Tyler ketika kedua orang tuanya sedang mabuk-mabukan. Kemudian kedua orang tua itu justru mengajak mereka minum bersama. Olivia sangat malu dengan kelakuan mereka.
Di dalam kamar, Veronica berterima kasih pada Richard karena telah bersikap baik. Ia juga mengatakan jika dirinya bukanlah ibu yang baik sehingga Olivia tidak menyukainya. Di dalam kampusnya, Richard sedang mengajar di dalam kelas. Ia bertanya pada mahasiswanya jika ada yang merokok karena ia ingin meminta untuk dirinya sendiri. Sungguh perilaku seorang dosen di luar dugaan. Ia menanyai satu persatu mahasiswanya mengenai alasan mereka memilih mata kuliahnya. Mahasiswa yang bernama Claire menceritakan dirinya adalah keponakan Henry dan mengatakan juga jika dirinya tidak menyukai pamannya tersebut. Richard mulai mengoceh mengenai Henry, lalu mengajak mahasiswanya itu untuk membahas perkuliahan di bar bersama. Sesampainya di bar, ia menyampaikan pada mahasiswanya jika setiap momen yang dilalui sekarang, mereka sedang menyusun kisah hidup, dan ia berpesan agar menjadikan kisah itu bermakna saat dibaca. Beberapa saat kemudian, Richard menggoda waiters yang mengantarkan minum pada mereka. Lalu ia meminta izin untuk berselingkuh lalu mengikuti waiters tersebut ke belakang. Richard benar-benar membuat mahasiswanya semakin ternganga terheran-heran. Dan ya, benar saja, Richard bercinta dengan waiters tersebut di toilet. Di tempat lain, Olivia sedang bermesraan dengan Tyler. Dan Veronica juga sedang bermain kuda-kudaan dengan Henry di sebuah motel. Di dalam perjalanan pulang, Richard melihat mobil istrinya di depan sebuah motel. Ia menepi dan meninggalkan catatan yang mengatakan jika kebebasan mereka berhasil. Lalu ia pergi ke sebuah gereja. Ia berpapasan dengan teman mereka yang menanyakan mengapa ia begitu bersemangat hari itu. Richard menjawab jika dia baru saja bercinta tanpa kondom dengan seorang waiters dan membuat temannya tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Di rumahnya, Richard menjadi ayah yang baik untuk Olivia. Ia mendamaikan hubungan Veronica dengan anaknya tersebut. Hari itu Richard sedang mengajar di luar gedung kelas. Ia menemukan Veronica sedang membangun sebuah tugu seni di taman kampus tersebut. Lalu di kantornya datanglah salah satu mahasiswa lelakinya yang bernama Daniel membawakan brownies. Yang mana brownies ini sudah dicampur dengan ganja yang dulu Richard pernah memintanya. Tanpa pikir panjang, Richard melahapnya satu persatu. Daniel ternyata adalah seorang LGBT yang menawarinya tidur bersama. Bahkan ia juga bisa melakukan tarian mulut untuknya. Setelah menghadiri perayaan patung seni Veronica di kampus, Olivia yang tidak melihat ketidakharmonisan orang tuanya menanyakan mengapa ayahnya masih bertahan dengan ibunya. Richard pun menjawab, semakin bertambahnya usia, mereka membutuhkan partner untuk membantu, menanggung dan memikul tanggung jawab meskipun tidak semua hubungan seperti mereka. Richard juga mengatakan betapa bahagianya ia mendengar Olivia jatuh cinta dengan Tyler. Nampak hubungan mereka begitu dekat, tidak seperti hubungan Olivia dengan ibunya. Richard masih beraktivitas seperti biasanya. Suatu hari ketika ia sedang mengajar mahasiswanya di halaman kampus, Henry dan Peter melihatnya minum saat mengajar. Tentu saja hal itu diketahui Henry. Peter sangat mengkhawatirkan kondisinya. Malamnya saat Richard di bar, Peter mengajak Richard menghadiri sebuah kelompok dukungan penderita kanker. Peter mengatakan sejujurnya jika kondisi Richard sangat membuatnya khawatir. Ia menemani Richard dalam pertemuan itu, namun justru Peter yang menceritakan kesedihannya untuk sahabatnya tersebut dan betapa ia ingin membantu Richard. Namun saat giliran Richard, ia justru berpamitan meninggalkan pertemuan itu dan kembali ke bar. Secara tak sengaja ia bertemu dengan Claire di sana. Karena Peter terlalu mabuk, ia akhirnya meninggalkan Richard dan Claire. Pada percakapan mereka, Richard berkata jujur jika ia mengidap kanker. Kemudian Claire menyalakan jukebox lalu mengajak Richard berdansa. Beberapa saat kemudian, Richard tidak sadarkan diri sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Peter yang belum sempat tertidur itu tergesa-gesa menengoknya. Di dalam ruangannya, Richard telah ditemani tukang kebunnya, yang mana tukang kebun tersebut nomornya telah tercatat sebagai kontak darurat. Nampaknya keputusan Richard untuk tidak memberitahukan kondisinya pada keluarga memang telah bulat. Ia tidak ingin anak dan istrinya ikut larut dalam kesedihan karena mengkhawatirkannya. Peter memperingatkannya agar membersihkan perilakunya karena kabar cara mengajarnya telah sampai pada Henry. Beberapa hari kemudian, Henry memanggil Richard datang ke kantornya. Ia mengatakan jika perilakunya di kampus tidaklah bisa ditoleransi lagi. Namun sebelum Henry selesai berkata, Richard menggertaknya dengan mengatakan jika ia telah berselingkuh dengan Veronica.
Henry tak mampu berkata-kata. Ia hanya mendengarkan dan hanya mengiyakan saja permohonan percepatan cuti panjangnya. Kini kanker itu mulai memakannya. Richard sudah mulai merasakan kesakitan yang tak dapat ia sembunyikan lagi. Pada suatu hari di rumah Peter saat pesta ulang tahun istrinya, Olivia menyaksikan ayahnya itu terbatuk mengeluarkan darah. Namun Richard mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Peter memberitahu jika Henry telah mengabulkan permintaan cuti Richard. Wajahnya kini terlihat lebih pucat. Veronica yang memperhatikan perubahan itu juga mulai khawatir. Sebisa mungkin Richard menahan rasa sakit itu di depan istri dan anaknya. Pada kelas berikutnya, Richard menyampaikan pesan mendalamnya untuk para mahasiswanya yang setia pada mata perkuliahan. Pada generasi sekarang yang telah sekarat, mereka akan menghadapi sendiri dengan keteguhan. Mereka hanya akan memiliki satu kesempatan. Jangan biarkan momen terbuang sia-sia dan berlalu begitu saja tanpa sebuah nilai. Beberapa saat kemudian di ruangannya, Richard tersungkur dan tak sadarkan diri. Peter membantunya berdiri. Lalu Richard memintanya untuk membawanya ke gereja. Pertemuan itu menjadi perpisahan untuk kedua sahabatnya tersebut. Richard mengatakan jika hari ini ia telah merasakan kesakitan. Ia tak mampu mengatakan salam perpisahan yang begitu berat pada sahabatnya tersebut. Mereka tahu jika waktunya telah dekat. Peter yang tak dapat menahan kepedihan itu akhirnya dia menangis. Richard mencoba menenangkan dan memeluknya. Kemudian beberapa hari setelahnya, Richard bersama Veronica menghadiri undangan pesta makan malam di rumah Henry. Tuan rumah menyambut mereka. Saat Henry menyapa Veronica, Richard langsung mencium istri Henry yang nampaknya juga tidak menolak ciuman tersebut. Saat makan malam dimulai, Richard menyela. Dia berdiri untuk berterima kasih pada Henry dan juga menyindirnya yang telah baik kepada para dosen serta para istri dosen. Hal itu cukup membuat tamu tersentak. Lalu Richard berpamitan untuk terakhir kalinya kepada mereka. Ia mengatakan jika ia akan meninggal lebih cepat. Ia mengakui kegagalannya dalam memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Meskipun perbuatan Veronica sangat menyakitkan, namun ia mengatakan jika ia bangga terhadap Veronica dan mengungkapkan jika ia sangat mencintai istrinya tersebut. Dalam ucapan terakhirnya, Richard mengatakan jika kita bersahabat dengan kematian, maka satu detik saja kita akan menghargai waktu yang tersisa. Hidup yang baik, maka meninggal pun juga akan dalam kebaikan. Setelah makan malam usai, Richard mengucapkan selamat tinggal pada istrinya. Sesampainya di rumah, Richard sedang mengurus surat-suratnya. Ketika itu Olivia pulang dengan kesedihan. Dia mengatakan jika Taylor telah memutuskannya. Untuk menghibur Olivia, Richard memberikannya whisky. Dia berkata jika ia sangat bangga dan menyayangi Olivia. Saat itulah Richard menjawab pertanyaan Olivia apakah dirinya baik-baik saja. Richard menjawab jika ia sedang sakit dan tidak dapat disembuhkan. Seketika itu Olivia tidak dapat membendung air matanya. Richard berpamitan hendak pergi ke suatu tempat untuk memikirkan sesuatu. Mereka berpelukan seperti tidak akan terpisah dengan anak gadis mata wayangnya tersebut. Ia berpesan agar Olivia tetap dalam jalannya yang menurutnya benar. Kemudian Richard meninggalkan rumahnya bersama anjing kesayangannya. Ia berhenti sejenak di sebuah persimpangan jalan. Richard menangis sejenak. Ia berpikir kemana ia akan berbelok. Di akhir scene, ia tidak dapat memilih arah tujuannya. Ia melaju lurus menerjang mencari jalannya sendiri. Dan sad ending gengs, kasihan banget gak sih? Kisahnya hampir mirip-mirip lah sama yang dialami sang aktor di kehidupan nyata bersama si Amber. Meskipun menurut Topeng jalan ceritanya monoton, tapi banyaklah yang bisa diambil. Ambil yang baik ya tentunya. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.